kebanyakan worship leader, ya. Terus saya membawakan the value of hymn. Saya tahu karena mereka tidak kenal akan hymn, makanya tidak sayang. Nah, setelah saya membawakan the value of the hymn, maka mereka mulai sadar, ya, semua kenapa nggak dari dulu-dulu bilangin kita, gitu ya. Kalau kita kirain hymn itu udah lagu yang kuno yang harus dibuang, ya. Kita nggak ngerti padahal di dalamnya itu begitu rich, begitu valuable, ya. Jadi setelah mereka dulunya kan cuma nyanyi lagu-lagu pendek, tapi akhirnya mereka masukin hymn juga, gitu, ya. Karena apa? Kalau kita ada kesempatan, ntar ada seminar tentang hymn atau lagu-lagu gereja, nanti saya akan bisa bandingkan, ya. Bukan lagu-lagu pendek itu jelek, enggak. Lagu-lagu pendek itu baik, dia lebih emosional yang tidak ada di dalam lagu hymn itu, ya, lebih personal, ya, gitu ya. Tapi hymn itu penting karena di dalam hymn itu sangat penting karena apa? Mengandung teologi yang sangat penting yang sudah dituliskan oleh writer zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu itu writernya itu banyak pendeta, banyak teolog, ya. Sekarang punya lagu itu semua awam yang bikin. Makanya teologianya nggak sedalam hymn. Gitu loh ya. Jadi sekarang saya tanya, kalau kamu ini nanti Sydney ini, Pak Tommy nggak ada di sini misalnya, suatu hari ada orang apply mau jadi pendeta kalian, pertanyaan pertama yang kalian pertanyakan apa? Kamu sekolah teologi di mana? Betul? Ya? Ya kan? Lulusan sekolah teologi mana? Gitu tak? Pertanyaannya. Berarti apa? Berarti kamu nggak mau dapat pendeta yang teologianya nggak benar kan? Ya, benar ya. Jadi kamu perlu tahu dia lulusan mana, Saat Malang, atau Reform Injili, atau dari Harvest, atau dari mana, saya nggak tahu deh. Atau dari Batu, atau dari mana gitu ya. Jadi kamu ingin mempunyai hamba Tuhan yang mempunyai teologi yang benar. Kenapa? Karena teologi itu adalah pikiran tentang Tuhan yang alkitabiah, yang disebut teologi. Jadi ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan yang harus benar, ya. Demikian juga di dalam nyanyian kita. Nyanyian kita itu perlu mempunyai teologi yang benar, ya. Jadi kalau teologianya nggak benar, itu kita nyanyi itu 1 tahun 1 lagu itu misalnya How Great Thou Art itu bisa nyanyikan 10 kali. Dengan demikian kamu telah ditanamkan How Great Thou Art, How Great Thou Art, How Great Thou Art. Coba Pak Hendra khotbahnya tiap minggu sama, semua komplain, betul nggak? Ya, Pak Tommy khotbahnya tiap minggu sama, komplain, ini males nih pendeta ini, nggak mau persiapan nas khotbah. Tapi kalau lagu dinyanyikan tiap minggu dinyanyikan. Waktu kamu menyanyikan, oh worship the King, oh Allah itu besar, Allah itu dahsyat, Allah, kamu ditanamkan Allah yang kamu sembah itu apa? Siapa dia? Ya, jadi itu penting, teologi itu penting. Jadi sekali lagi saya balik ke pertanyaan Bapak, itu perlu dibalanskan. Satu tadi lebih emosional, satu lebih ke rasio. Jadi ini dua harus di-mix dengan baik. Itu penting untuk iman kekristenan kita bertumbuh dengan baik. Jadi kita nggak boleh ngekeh cuma mau pakai himnal, atau kita ngekeh hanya mau pakai lagu-lagu pendek, enggak. Jadi itu masing-masing mempunyai fungsinya sendiri. Karena setiap lagu mempunyai fungsi sendiri. Lagu itu ada fungsinya. Oh, kalau lagu How Great Thou Art itu pujian, ya. Tetapi kalau apa? Lagu apa? Doa. Jadi lagu itu sendiri pun mempunyai jenis masing-masing. Jadi kamu harus tepat. Yang penting kamu harus tepat menempatkan lagu itu pada worship order itu sendiri, sehingga manusia kita ini bisa dibawa ke hadapan Allah. Jelas? Oke ya. Jadi bukan masalah
alat musik. Nah, sekali lagi kembali ke hati. Ya, itu penting. Kalau kita hatinya bisa syawang silai, hati kita bisa dibangunkan, ya, pasti kita akan menyanyi dengan baik. Ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Helen yang telah membawakan True Worshipper, ya. Jadi dengan seminar ini kita bisa melihat bagaimana penyembah Allah yang benar, ya. Puji Tuhan juga pada saat ini kita bisa memulai gereja di GKY Sydney, dan Allah kita adalah Allah yang ajaib. Adalah suatu kenyataan yang heran jika gereja ini dapat dibentuk di tempat ini. Untuk diingat juga, besok adalah gereja kita adalah gereja pertama kali akan mengadakan kebaktian, dan kiranya dapat membawa teman-teman yang lain juga untuk bersama-sama memuji Tuhan dan juga berbakti. Hari ini mulai jam 12 siang akan jalan-jalan di CBD akan ditutup, ya. Jadi kalau pergi ke arah kota, mereka akan ada pawai Mardi Gras dan juga besok malam. Jadi doakan agar pembukaan GKY tidak terganggu dengan acara tersebut. Allah kita adalah Allah yang besar, dan GKY juga dapat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Sekali lagi juga terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian di tempat ini, dan mohon maaf atas kekurangan yang kita pertama kali banyak kekurangannya, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dapat membantu di kemudian hari, itu adalah alangkah baiknya. Kalau misalnya bisa, tolong hubungi Pak Tommy, saya sendiri, Hendra, Pak Bambang, dan Linawati. Mungkin bisa berdiri, Pak Bambang di sana, Linawati di depan, ya. Ya, coba bisa masuk supaya bisa dikenal, supaya mereka bisa hubungi. Ya, mereka ini adalah pekerja-pekerja yang di sini. Begitu juga dengan Pak Teguh, tapi Pak Teguh akan meninggalkan kita untuk kembali ke Jakarta, ya Pak Teguh, ya. Semoga Tuhan memberkati juga. Di saat ini kita juga hadir bersama-sama pekerja-pekerja dari GKY Jakarta, dan mereka itu bekerja dengan keras, dan pengorbanannya itu perlu kita teladani, ya. Tim dari Sinode dan juga tim dari GKY Greenfield, tim dari Paduan Suara Sanctus, itu jumlahnya kurang lebih ada, dan juga tim dari Mangga Besar nggak kalah. Ya, semuanya saling mendukung, ya. Makanan akan dibagikan, tapi mohon maaf, diharap tidak makan di ruangan di dalam gedung, ya. Soalnya ini adalah UTS.